Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini izinkan saya untuk mengklarifikasi sedikit terkait video-video saya sebelumnya tentang Pak Saifuddin Ibrahim. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya sebagai orang Kristen, saya ingin menegaskan di sini bahwa terkait statement-statementnya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu tidak mewakili umat Kristiani. Saya tegaskan sekali lagi bahwa terkait statement-statementnya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu sama sekali tidak mewakili umat Kristiani. Dan Pak Saifuddin Ibrahim itu bukanlah representasi dari umat beragama Kristen. Tadi malam saya coba ngecek ke channelnya, saya lihat ada videonya untuk Menteri Agama, ada videonya untuk Pak Mahfud MD, mengajak Pak Mahfud MD untuk adu carok. Itu sama sekali jauh dari rasa dan sikap orang Kristen. Kalau ada yang ngefans sampai fanatik dengan Pak Saifuddin Ibrahim, itu merupakan rasa dan sikap pribadi dan sama sekali tidak mewakili rasa dan sikap umat Kristen. Yang kedua, di video terbuka saya untuk Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, saya katakan bahwa pada umumnya orang-orang Kristen itu merasa bersukacita, gembira ketika ada oknum dari agama lain pindah ke agama Kristen. Tapi saya pribadi tidak merasa gembira, sukacita, dan lain sebagainya. Saya biasa saja. Ada yang menanggapi statement saya tersebut di kolom komentar dengan mengatakan, malaikat di surga bersukacita ketika ada orang berdosa yang bertobat. Begitu ya. Memang ada tertulis di dalam kitab suci umat Kristen, Alkitab, malaikat di surga bersukacita ketika ada orang berdosa yang bertobat. Ingat baik-baik ya. Malaikat tidak bersukacita ketika ada orang yang saling menjelek-jelekan agamanya. Oke? Jadi menjelek-jelekan agama itu bukan salah satu dari bukti-bukti pertobatan, ya, saling mengintervensi dapur agama, saling mengkritisi isi kitab suci, saling mengejek satu dengan yang lainnya, itu bukan salah satu ciri pembuktian daripada yang namanya pertobatan itu. Jadi tidak serta-merta kita melihat seseorang berpindah agama lantas kita sebut dia bertobat. Enggak. Pertobatan itu ada pembuktiannya. Dalam agama Kristen sendiri ada 9 bukti pertobatan, ya. Jadi kalau orang itu dikatakan sudah bertobat, maka orang itu akan menunjukkan 9 ciri, 9 bukti pertobatan itu. Kalau 9 ciri itu tidak ditunjukkan oleh seseorang, maka jangankan orang yang baru pindah agama, orang yang dari lahirnya sudah beragama Kristen pun belum tentu dia sudah bertobat. Jadi saya tegaskan bahwa benar dalam kitab suci orang Kristen, Alkitab, ada tertulis bahwa malaikat di surga bersukacita ketika ada orang berdosa yang bertobat. Hanya bersukacita ketika ada orang berdosa bertobat. Dan pertobatan itu ada pembuktiannya. Bukti-bukti awal ada 9. Buat orang Kristen saya yakin sudah paham. Nah sekarang kita lihat kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Apakah 9 ciri pertobatan itu sudah ada di dalam dirinya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim? Satu saja. Penguasaan diri yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah bertobat. Apakah Pak Saifuddin Ibrahim menunjukkan ciri-ciri penguasaan diri? Ada? Kalau itu memang ada, berarti malaikat di surga bersukacita karena Pak Saifuddin Ibrahim sudah bertobat.
Tapi kalau itu tidak ada pada diri Pak Saifuddin Ibrahim, maka saya sebagai orang Kristen berani mengatakan bahwa Pak Saifuddin Ibrahim hanya pindah agama dan belum bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat adanya ketimpangan penegakan hukum dalam hal kasus penistaan agama, maka kritikan kita sebagai masyarakat tepatnya dialamatkan kepada aparat penegak hukum. Tidak saling mengintervensi dapur agama, tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling mengejek, yang kemudian membangkitkan permusuhan sara. Jangan, saya salah satu orang yang menganut prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan kita menjadi orang-orang yang menunggu kapan datang akibat baru menyesal. Jangan, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertaruhannya adalah bangsa dan negara. Ya, pertaruhannya bukan harta. Pertaruhannya adalah bangsa. Permusuhan sara ini berpotensi untuk menimbulkan perang saudara, kehancuran bangsa. Taruhannya adalah bangsa. Saya tidak membenci Pak Saifuddin Ibrahim, saya tidak membenci Muhammad Kece, saya tidak membenci si Yahya Waloni, orang-orang yang pindah agama lantas menimbulkan keonaran, ya, menimbulkan perselisihan baik antar umat beragama maupun dalam kalangan agama sendiri. Saya juga punya video menanggapi terkait kasusnya Pak Muhammad Kece. Saya katakan salah, tetap salah. Ya, Pak Muhammad Kece bukanlah perwakilan dari kaum minoritas atau kaum agama apapun. Ketika dia mengintervensi kitab suci agama Islam, maka dia melakukan itu sebagai pribadinya, bukan mewakili rasa, niat, dan sikap orang Kristen. Tidak sama sekali. Jadi saya tidak ada keberpihakan baik itu terhadap Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, terhadap Pak Muhammad Kece. Saya tidak ada keberpihakan terhadap mereka dan saya juga tidak membenci mereka. Saya juga tidak membenci Ustadz Yahya Waloni yang pindah agama dari Kristen ke Muslim kemudian seperti itu cara dia berceramah. Hingga saat ini dalam ceramah-ceramahnya Ustadz Yahya Waloni, saya belum menemukan ada satu saja pesan moral yang bisa diambil sebagai panutan hidup. Ceramah-ceramahnya hanya mengkritisi isi kitab suci umat Nasrani, mengejek cara-cara ibadahnya umat Nasrani, mengintervensi dapur agama umat Nasrani. Hingga saat ini saya belum menemukan satu saja, satu pun saya belum temukan ada statement-statementnya itu yang mengandung pesan moral yang dapat diambil untuk dijadikan panutan hidup. Gak ada. Jadi saya tidak membenci mereka. Yang saya benci adalah sifat mereka, pembawaan mereka, cara-cara beragama yang salah, yang menciderai etika dan moral hidup berbangsa, yang menciderai marwah Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang saya benci. Saya ingin menutup dengan sebuah himbauan sederhana kepada saudara-saudaraku umat Nasrani. Ingat bahwa pandangan orang Kristen itu tertuju kepada Yesus. Jadi boleh saudara-saudara ngefans terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim, boleh saudara-saudara ngefans dengan Pak Muhammad Kece, silakan. Itu hak pribadi masing-masing kita. Silakan saja. Tapi ingat bahwa pandangan orang Kristen hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Hanya tertuju kepada Isa Al-Masih. Bukan kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim, bukan kepada Muhammad Kece, bukan kepada Pendeta Joseph Paul Zeng. Jadi saya kira ketika kita mulai terkesan fanatik dan mati-matian membela Pak Saifuddin Ibrahim, mati-matian membela Muhammad Kece, sadarlah, itu salah. Ya. Pandangan orang Kristen tertuju kepada Yesus Kristus, bukan kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim,
bukan kepada Muhammad Kece, bukan kepada Joseph Paul Zeng, hanya kepada Yesus. Dan khususnya buat dua orang ini, Pendeta Saifuddin Ibrahim dan Pak Muhammad Kece ini, saya pikir kalau mereka pindah ke agama Kristen, lantas bisanya membangun narasi-narasi yang merusak keharmonisan hubungan antar umat beragama, mending jangan masuk Kristen aja deh. Kalau tujuannya pindah agama masuk Kristen itu hanya untuk membangun narasi-narasi provokasi yang merusak, menciderai keharmonisan kehidupan antar umat beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira seperti itu ya. Kita tetap mengkritisi pemerintah dan aparat terkait adanya kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Kita tetap mengkritisi pemerintah dan aparat. Ingat, kita tetap mengkritisi pemerintah dan aparat. Tidak mengintervensi dapur agama lain. Tidak saling mengoreksi isi kitab suci. Dapur kita beda. Saya kira cukuplah ini menjadi patokan bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku. Mari sama-sama kita hidup sebagai saudara dalam kemanusiaan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Agama berbicara tentang hubungan yang sangat privasi, pribadi sekali antara makhluk dengan Tuhannya. Dan hubungan pribadi antara makhluk dengan Tuhannya itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Saya Kristianto Yenoni, Bravo NKRI.